sudah hadir? Kemudian Editya Mukti. Terus Kamila. Tiga. Yang satu siapa ini? Oh, lagi menemui Bapak Ibu dulu. Oke. Baik, ini ada izinnya atau tidak ini? Oh ya, belum ada informasi. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melihat dulu apakah sebelah kanan kiri kalian ada sampah atau tidak. Kita tolong kami cek. Apakah sudah bersih? Sudah bersih? Oke. Ada yang kotor nggak? Tidak ada ya? Alhamdulillah, berarti sudah bersih semua. Kemudian semua sudah meja sudah rapi ya? Baik, oke. Kita mulai. Sebelum mulai pembelajaran, saya harap salah satu memimpin doa ya, akan saya tunjuk. Coba Mas Riko bisa pimpin doa terlebih dahulu. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melakukan pembelajaran terkait dengan materi yang lalu, ya, masih dengan kaitannya dengan pluralitas ya. Coba sebelum Ibu masuk ke materi, masih ingatkah kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya, keberagaman. Ya, terkait dengan apa? Pluralitas. Oke, berarti tidak lupa ya, karena baru kemarin. Oke, hari ini karena masih dengan metode dan model pembelajaran problem based learning, jadi kalian nanti mempelajari terkait dengan peran dan fungsi keragaman budaya, kaitannya dengan problem based learning ya. Jadi tetap nanti permasalahannya dari peran dan fungsi keragaman budaya, gitu ya. Baik, coba ada yang tahu tarian ini? Ya, pernah melihat pertunjukannya? Belum. Oke, saya tampilkan sebentar.
ya. Kira-kira ini, tarian ini apakah menceritakan sesuatu? Ya, menceritakan sesuatu? Oke, coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Kira-kira apa yang diceritakan dalam tarian tersebut? Ya, Mas? Saya menggambarkan kota Semarang secara geografis, geologi, dan sosial budaya. Menceritakan tentang letak geografis, kemudian geologi dan budaya. Kemudian ada lagi? Iya, Mbak? Kalau menurut saya, tarian Membangun Semarang menggambarkan ekspresi budaya saat mereka berkumpul, menari, dan berdendang. Oke, mengekspresikan kegembiraan karena mereka berkumpul bersama-sama ya. Ya, ada lagi? Kalau menurut saya menggambarkan naik gunung seperti di pantai Semarang. Oh, gambar naik turun ya? Naik turun seperti? Pantai Semarang. Oh, seperti di pantai Semarang. Ombak mungkin ya, Mas ya? Oke. Ternyata betul semua ya. Jadi memang tadi setelah kalian melihat tarian yang ada di depan kalian ini, memang ekspresinya begitu gembira. Mereka itu menonton, mereka menampilkan sebuah tarian yang menarik, membuat penonton merasa bahagia. Tidak hanya yang menari ya. Kemudian ternyata di sini ada goyangan ya. Goyangan, kalau perempuan joget pasti ada tarian yang letak lekuk, kemudian goyangannya. Ternyata dari goyangan itu, goyangan pantat ya, itu menggambarkan apa tadi yang dikatakan Mas Zidan? Pantai. Iya, pantai ombaknya. Ya. Kemudian ada gerak tangannya, ya. Itu menggambarkan bahwa di Semarang itu memang seperti yang sering kalian lihat, Semarang itu kan kota atlas ya. Banyak bentuk muka buminya, baik itu dataran tinggi maupun dataran rendah, ya. Oke. Kemudian coba ini saya menampilkan tarian, ya, gambar tarian terkait tarian berasal dari Aceh, tari saman, ya. Kira-kira nih, walaupun kalian tidak berasal dari Aceh, namun pernah dengar ya tarian saman. Ini tarian sudah menjuarai di Olimpiade internasional, ya, tidak asing lagi, ya, namanya tari saman. Kira-kira nih, pernah nggak kalian salah satu dari kelas 8E yang pernah mendengar atau melihat pertunjukan mungkin hanya melalui TV atau mungkin internet gitu? Kira-kira ada nggak di sini? Pernah ya? Pernah. Oke. Coba tarian Aceh ini kira-kira menggambarkan tentang apa ya? Atau memberikan nilai moral apa? Ya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak. Memiliki nilai dakwah, ya betul sekali. Ya, jadi tarian saman ini memang tarian yang menggambarkan ya bagaimana kepercayaan bangsa Indonesia ya terkait dengan agama Islam. Mereka menyampaikan pesan-pesan terkait keagamaan, menyampaikan dakwah Islam sesuai agama kita. Oke, kemudian ya, apa yang kalian temukan atau kalian ambil dari kedua gambar tadi? Ada tari saman, gambar Semarang ya. Kira-kira tuh, menurut kalian, ya, kedua tari tersebut itu apakah mampu menjadikan atau menumbuhkan identitas bangsa Indonesia di dunia internasional? Kira-kira bisa enggak? Bisa ya. Jadi di sini nanti seperti hanya tari saman, kemudian tari gambar Semarangan, itu kan nanti dapat mengembangkan kebudayaan nasi
nasional yang nanti akan menunjukkan ke kebudayaan internasional seperti halnya tari sama mengamati video peserta didik mampu menganalisis potensi pluralitas masyarakat Indonesia dengan tepat, menganalisis dampak positif dan negatif pluralitas keragaman budaya dengan tepat, menyajikan hasil keragaman budaya terkait tarian daerah di Jawa Tengah dan mencari nilai yang terkandung di dalamnya baik nilai keagamaan, nilai moral, dan nilai sosial dalam bentuk laporan. Oke, terima kasih Mas Kiraldo. Baik, jadi di sini tujuannya ya, kenapa kita harus belajar tentang pluralitas, tentang peran dan fungsi keragaman. Jadi di sini kita harus tahu apa sih potensi dari keragaman masyarakat Indonesia. Dari keragaman yang ada di Indonesia harus digali potensinya, ya, harus dikembangkan, ya. Kemudian menganalisis dampak positif. Jadi dari adanya potensi yang ada, tentu ada dampak positif dan negatifnya, ya. Nah, nanti kalian harus tahu apakah dampak positifnya dan dampak negatifnya. Kemudian yang ketiga, nanti kalian harus menyajikan dalam bentuk laporan terkait keragaman budaya yang ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu punya keragaman budaya, terutama kesenian tarian ya. Jadi nanti bisa kalian cari ya, kurang lebih ada tiga kebudayaan yang ada di Indonesia kaitannya dengan kesenian tari. Silakan dicari apanya Bu? Nilai moral yang terkandung atau nilai yang akan disampaikan. Karena setiap tarian itu pasti punya nilai, ada yang ingin disampaikan, ya. Jadi mungkin dulu kalian lihat pertunjukan tari ludruk misalnya atau tari reak misalnya, kalian hanya sekedar melihat. Tapi sebenarnya tarian-tarian tersebut itu memiliki pesan, ya. Jadi misal lagi kalau kalian lihat sebuah pertunjukan itu pasti punya pesan. Silakan dicari. Nah, kalau di sini nanti kalian harus menyediakan laporan dalam bentuk tertulis, gitu ya. Oke. Kemudian Ibu punya video. Bisa disimak dulu. Silakan disimak baik-baik. Apa namanya? Video yang saya bawakan ini. Kurang lebih 4 menit. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan produk pada setiap titel wilayahnya. Indonesia tanah air mereka, lautan lepas, pemandangan gaya, juga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 artis yang membutuhkan lebih dari 17 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Bangsa Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, bukan jadi budaya nenek moyang bangsa lain. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku besar di Kalimantan. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menggerakkan luhurnya budaya Betawi berdiri. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebih dari seluruh kejauhan. Di sini semua berpusat nuansa akulturasi dan kekentalan budaya ini semakin terasa. Budaya baru, budaya dewasa, oleh tersohor dengan kearifan lokal masyarakat ini,
berbudi selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Di tengah tunggal kuda, berbeda-beda namun tetap satu. Semangatnya yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi ini melahirkan rasa gotong cinta budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan media sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya dan kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang di telan zaman. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Ya, itu adalah salah satu gambaran tentang kebudayaan di Indonesia ya. Ya, dari kenapa tidak lagi ya? Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Oh iya, sudah langsung duduk ya. Oke, setelah kalian melihat video dan mengamati video tadi, ya. Hari ini karena kita masuk ke step yang kedua, tadi kalian sudah mengamati. Kemudian yang kedua itu tentang berdiskusi dan nanti membagi kelompok, ya. Apakah ini dulunya sudah sesuai kelompok? Baik, untuk mempercepat waktu ya, jadi bisa dikonfirmasikan bahwa kelompok sudah tertata dengan rapi. Oke, yang kedua ini diskusi dan membagi tugas. Kemudian yang ketiga nanti setelah kalian mendapatkan KPD dari saya, nanti kalian mengerjakan tugas, kemudian mencari sumber referensi. Bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari modul nanti yang saya bagi ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan hasil kalian melalui diskusi. Kemudian melakukan kunjung kerja ke kelompok lain ya. Jadi seperti kemarin teknisnya masih melakukan kunjung kerja. Masih ingat ya? Masih. Baik. Kemudian nanti siswa setelah melakukan kunjung kerja nanti menulis atau mencatat hasil perkunjungannya ke kelompok lain, begitu ya? Oke. Kemudian penilaian masih tetap sama. Yang akan saya nilai nanti adalah terkait dengan penilaian sikap, ya. Nanti dalam kerjasama ada diskusi, pasti ada kerjasama ya. Kemudian percaya diri, kemudian santun. Jadi kalau nanti ada siswa yang berkatanya kurang sopan terhadap teman maupun terhadap bapak ibu guru, nanti akan saya masukkan ke nilai sikap. Kemudian pengetahuan juga masih sama, nanti dalam pengetahuan nanti akan dinilai dalam hasil kerja LKPD. Keterampilan diambil dari nilai hasil laporan yang kalian kerjakan nanti, gitu ya. Baik, ibu di sini akan membagi LKPD. Silakan
bisa maju ke depan perwakilan kelompok apa? Ya, baik, minta waktu sebentar. Kaitannya dengan nanti ada LKPD ya. Jadi ibu tayangkan di sini ada LKPD 1, LKPD 2, 3, 4 dan 5 sesuai kelompoknya. Kalian sudah mendapatkan identitas ya, kepala ya, sesuai dengan kelompoknya. Kemudian menerima alat tulis ya. Kemudian nanti akan saya bagikan beberapa gambar yang mungkin bisa untuk variasi kalian dengan kertas lipat. Nah, untuk pengerjaannya silakan nanti bisa dibuat sekreatif mungkin. Ya, bisa dipahami? Bisa, oke. Saya bagi dulu. Ya silakan silakan sambil diisi sambil dicek ya. Cek, kemudian apa lagi? Ada lagi gambar yang lain? Mau lagi? Ya? Udah ya, kita ini dulu ya. Oke. Kelompok yang lain ini. Suku-suku mungkin masih ada yang mau? Iya. Kebanyakan
paket ya, atau melalui sumber internet ya, atau buku modul yang sudah saya berikan ya. Jadi silakan dikombinasikan agar hasilnya maksimal ya. Jangan jadi kok. Suku-suku mungkin masih ada yang mau? Enggak ya? Kebanyakan kurang sekolah. Itu kayaknya lanjut nih. Ya. Apa? Yang kotak, yang kotak. Mungkin dengan temannya enggak. Tidak apa-apa. Ngomongnya tidak apa-apa. Protes mana? Dia sudah lengkap saja. Ada kamar ini ya. Tolong. Tolongnya kalau bisa jangan pencet-pencet Ya, bila perlu itu tidak apa-apa. Satu di sebelah kiri
3, 4. Jadi kemarin digerombol di sana, saya pisah 3 dan 4 di sana. 5 silakan bisa di dekat pintu sini. Nempel di pintu, ya? Bisa dimengerti? Oke. Terkait dengan nanti kunjung kerja seperti biasa, kelompok 1 akan masuk ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 4 ke kelompok 5, terakhir kelompok 5 ke kelompok 1. Ada yang masih bingung? Tidak ada ya? Oke. Kemudian nanti silakan tiap kelompok mencatat hasil kunjung kerjanya. Gitu ya? Bisa dimengerti? Oke. Sudah selesai, Mas? Oke. Silakan. Ibu minta tolong dibantu untuk kursi dan meja yang ada di sebelah sini bisa geser. Bisa dimulai? Oke, silakan menempati tempat yang sudah saya sediakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 di sebelah sana. Silakan menyesuaikan dengan kelompoknya. Tidak usah ramai, ya langsung menempatkan diri. Ya, Geraldo bisa dipilih atau yang sebelahnya yang kelompok merah bisa dipakai. Ayo, sudah? Kelompok biru sudah? Sudah belum? Sudah ya? Oke. Sudah mendapatkan sesuai kelompoknya? Silakan. Satu anak ditinggal di kelompoknya, yang lain melakukan kunjungan sesuai dengan teknisnya tadi. Silakan kita mulai untuk kerjanya. Kurang lebih 5 menit. Untuk mencapai kemajuan. sudah Berikan tempat dan kreativitas yang muncul. Jadi syuting loh. Nanti
Kemudian masukkan kode gabungannya. Jangan lupa diberi nama. Ya. Kemudian klik mulai dulu. Nanti di situ akan ikut gabung. Nanti di sini akan terlihat jumlah siswa yang sudah bergabung. Belum, Bu. Ya. Diri kelasnya. Belum. Nanti mengerjakan sendiri, tidak ada yang bercerita dengan temannya. Berarti 27 ada 3 anak yang tidak masuk ya. 2 Karena lagi, ada yang belum gabung? Siapa yang belum? Caranya biar Sudah? Sudah belum? Sudah kan? Kurang 3 ini siapa yang belum? Minta tolong 3 anak siapa yang belum? Diklik mulai dulu ya. Biar bisa gabung. Biajeng, yang ketiga adalah Zidan. Ya, oke, itu adalah hasil kuisis kita hari ini. Ya, mungkin perlu banyak belajar lagi ya. Nah, untuk kedepannya, karena biasanya memang kuisis itu menggunakan media jaringan, jadi kadang ada kalanya mengalami kendala. Ya, tapi insya Allah ini sudah terlaksana ya. Oke.
Oke, kemudian untuk hari ini, pembelajaran kita hari ini adalah tentang peran dan fungsi pluralitas ya. Oke, coba saya minta tolong pembelajaran kita hari ini kira-kira menarik kesimpulan apa ya? Coba bisa minta tolong Zidan untuk kira-kira apa kesimpulan kita hari ini, Zidan? Ternyata di Indonesia memiliki peran dan fungsi, diantaranya satu sebagai daya bangsa asing, yang kedua mengembangkan kebudayaan nasional, yang ketiga mendorong inovasi kebudayaan, keempat melengkapi hasil budaya. Ya, oke, terima kasih. Ya, itu adalah peran dan fungsi kebudayaan ya. Kemudian dari saya bahwa keanekaragaman budaya di Indonesia itu menunjukkan bahwa nenek moyang kita itu sangat kreatif dan inovatif. Jadi pastinya kita sebagai generasi penerus, ya, dengan adanya perbedaan budaya yang begitu banyak, harus bisa melakukan kreativitas yang tinggi dan inovasi yang tinggi, harus bisa membuat perubahan kebudayaan yang jauh lebih baik. Begitu ya? Oke. Untuk kegiatan refleksi hari ini, kira-kira ada yang masih bingung dengan materi kita hari ini? Ya, apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, bisa dibuka dulu. Ya, Mas Juriko? Doa. Doa. Teman-teman, untuk pelajaran kita hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini saya sebagai guru mata pelajaran IPS mengharapkan bahwa kalian setelah pembelajaran ini bisa
mendapatkan manfaat dari keberkahan dari ilmu yang kalian peroleh. Apabila saya memberikan materi, mengalami banyak kesalahan atau memberikan banyak kesalahan kepada kalian dari tutur kata atau mungkin perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harapkan kalian kelas 8E selalu sukses dan selalu bersemangat lagi dalam belajar. Tidak hanya pada saat mata pelajaran IPS saja, tapi juga mata pelajaran yang lain. Gitu ya. Oke, semuanya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.